saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama kembali melihat kepada bagian firman Tuhan saat ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-56. Dari keseluruhan bagian firman ini, maka ada tema singkat dalam refleksi khotbah hari ini berkata, syukur atas perkenan, rahmat dan selamat dari Tuhan. Syukur atas perkenan, rahmat dan selamat dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur Tuhan baik kalau suatu saat kita ditanya, mengapa kita bersyukur, mengapa kita bersukacita, mengapa kita berbahagia? Pasti banyak jawaban-jawaban yang dikemukakan bagi kita. Dan mungkin salah satunya adalah mengalami berkat-berkat Tuhan. Mungkin juga ada jawaban-jawaban lain dan sebagainya. Bapak Ibu, pasti kita semua tahu siapa itu Maria bersama dengan saudaranya Elizabeth. Maria adalah seorang yang saleh, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kesederhanaan, dan dalam kesederhanaannya takut akan Tuhan, sehingga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia dan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat kembali kepada firman-Nya Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-56, diingatkan untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibu Maria. Yesus itu, tindakan yang dilakukan oleh Maria secara spontan untuk memuliakan Tuhan adalah respon atas rencana dan dipilih oleh Allah dalam hidupnya. Allah berkenan untuk memakai Maria sebagai alat keselamatan demi menyelamatkan umat manusia, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dalam ayat-ayat sebelumnya, pembacaan kita tadi itu ayat 28 hingga ayat yang ke-30, di sana dikisahkan bahwa Allah menyuruh malaikatnya Gabriel ke Nazaret untuk menjumpai Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah dinamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Roh Kudus akan turun atas Maria dan anak yang akan dilahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Selanjutnya dalam ayat 31
39 hingga ayatnya yang ke-45 diceritakan tentang perjumpaan antara Maria dan Elizabeth di Yehuda. Ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, maka anak dalam rahimnya melonjak. Kemudian berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan-perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Maria pun katakan bahwa, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lalu Maria pun mengerti paham. Elizabeth pun sangat mendukung situasi yang dialami oleh Maria, karena mengalami kuasa Tuhan melalui peristiwa yang luar biasa. Maria pun kemudian membawakan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan. Dalam nyanyian pujiannya, Maria mengungkapkan isi hatinya seperti yang disampaikan dalam pembacaan kita tadi pada ayat 46 dan seterusnya. Dikatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan hambanya, dan seterusnya. Maria memuliakan Tuhan bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaan yang lemah, keadaan yang miskin, dan memiliki status sosial yang rendah, tetapi lebih dari itu bahwa Tuhan menolong Maria, berarti Tuhan menolong Israel, karena ia mengingatkan rahmat yang telah dijanjikan kepada Abraham, bahwa melalui kehidupan Maria, karya keselamatan Allah bagi Israel dinyatakan. Janji Tuhan bagi umatnya Israel yang disampaikan melalui perantaraan para nabi, di antaranya Nabi Yesaya. Kalau tidak salah, bagian firman ini dibacakan 2 minggu yang lalu pada masa raya Adventus. Firman Tuhan di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan bahwa, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Immanuel berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang baru saja kita dengar secara singkat dalam bacaan kita ini boleh mengingatkan, menyadarkan kita kembali bahwa Allah dapat memakai siapa saja dalam menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia dan manusia, tanpa memandang, melihat status sosial, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi juga Tuhan mau memakai orang-orang yang hidup dalam kekudusan, orang-orang yang mau taat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menentang orang-orang yang congkak hati, orang-orang yang menggunakan kekuasaan dengan semena-mena,
menghayati dan memaknai Natal, kelahiran Yesus Kristus, mari kita hindarkan diri dari sikap perilaku yang tidak bermanfaat, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita mencontoh sikap hidup Maria yang hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Fungsikan kehidupan kita untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Fungsikan hidup kita untuk menjadi pembawa damai bagi semua orang, demi kemuliaan, hormat dan kepujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin disampaikan supaya persembahan itu berjalan dengan baik, maka sebentar nanti diarahkan untuk bangku yang sebelah kanan dari pendeta, mungkin duluan. Setelah itu seperti sampai selesai dalam gedung gereja. Kalau mungkin yang di luar sudah ada palungan, mungkin di atas sudah ada palungan disiapkan. Jemaat Tuhan, Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia datang ke dunia menjadi manusia dan beserta dengan kita. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan baginya. Hakim-Hakim 6:18, firman Tuhan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, dan kata-kata seterusnya. Aku
Bapak Ibu jemaat